Sekian pengumuman. Pengumuman ini ditujukan kepada pendengar podcast Saung Cerita. Dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap bahagia. Luangkan waktumu sejenak menuju podcast Saung Cerita. Podcast ini diadaptasi dari kisah cerita dan jalan hidup seorang anak manusia yang mencoba untuk terus tegar dalam menjalani lika-liku kehidupan. Ya, namanya juga hidup. Kadang kita ada di atas, kadang di bawah. Kadang lurus, di persimpangan ketemu sama tikungan. Setiap orang menjalani kehidupan dengan jalan cerita yang berbeda-beda. Mungkin pernah sepengalaman, cuman emang jalan ceritanya aja yang beda. Podcast Saung Cerita kali ini diawali dengan cerita yang bertemakan Story in My Life. Aku terlahir dengan jarak yang berdekatan dengan abangku. Jarak kita cuma beda 13 bulan. Ya, 1 tahun lebih 1 bulan. Mungkin karena jarak kita yang terlalu dekat, terlihat seperti bukan kakak beradik, seperti anak kembar, tapi nggak mirip. Pada saat kita di usia anak-anak, aku lebih cepat tumbuh kembangnya dibandingkan abangku. Sehingga orang-orang mengira bahwa akulah kakaknya. Padahal kan kakaknya ya abangku. Mungkin disebabkan oleh dekatnya jarak kita. Saat aku lahir, abangku di usia 1 tahun. Dan seharusnya ia masih mendapatkan ASI. Karena ada aku, jadi ia mengalah. Mungkin itu salah satu penyebabnya juga. Ditambah lagi keterbatasan ekonomi keluarga kita. Terkadang, abangku tidak mendapat asupan susu formula, dan ia hanya meminum air tajin atau air bekas cucian beras, karena ia sudah menolak untuk minum ASI. Karena jarak kita yang berdekatan, ibuku sempat melalui proses yang bisa dibilang agak sedikit berat. Karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik, bahkan sempat ada yang menyuruh ibu untuk menggugurkan kandungannya. Alasannya jika aku lahir, nanti hanya akan mempersulit ekonomi keluarga. Untungnya ibu aku ini bukanlah wanita yang mudah menyerah. Jelas, ibu menolak. Ibu tetap memilih untuk mengandung aku selama 9 bulan. Dan alhamdulillah, aku terlahir ke dunia dengan selamat. Walaupun sempat melalui beberapa hambatan dan rintangan. Bahkan saat ibuku melahirkan, di saat itu ayahku tidak ada di rumah. Ya, agak sedikit sedih kalau ibu udah cerita gimana proses kelahiran aku. Tapi alhamdulillah di balik itu semua, abangku dan aku tumbuh dengan sehat. Sampai di suatu ketika, pada saat aku duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, ibuku sedang mengandung adikku. Di situ perasaanku antara senang dan sedih. Senangnya karena sebentar lagi aku akan punya adik, dan sedihnya ketika ibu sedang memeriksa kehamilannya bersama ayah, ibu didiagnosa memiliki kista stadium 2, yang bisa dibilang sudah cukup besar. Dan kemungkinan besar adikku tidak akan lahir dengan selamat. Disitulah ibu kembali mengalami proses yang berat lagi. Karena kegigihan beliau, akhirnya ibu kembali memutuskan untuk mengandung adikku dan tidak ingin menggugurkannya. Dan alhamdulillah, tepat tanggal 15 Mei 2007, di usiaku 7 tahun, adikku lahir dengan selamat, dengan parasnya yang cantik, imut, dan lucu, yang membawa kebahagiaan di keluarga ini. Hari demi hari berlalu. Kondisi ekonomi keluargaku membaik semenjak kelahiran adikku. Kebahagiaan datang di keluarga ini. Tetapi sayangnya, kebahagiaan ini hanya bertahan sebentar. Di suatu ketika, hari masih buta. Ada seorang teman ayah yang mengetuk pintu rumah.
Di saat itu akulah yang membuka pintunya. Dan teman ayahku menyuruh untuk aku membangunkan ayah yang sedang tertidur. Ia bilang bahwa ia ingin meminjam mobil taksi ayah untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Dilalahnya ayah mudah percaya dan memberikan mobilnya begitu saja. Tidak ada rasa curiga sedikit pun. Setelah memberikan mobil itu ke temannya, ayah kembali tidur. 3 jam berlalu, tepat pukul 5:30 pagi. Ada lagi yang mengetuk pintu. Kupikir teman ayahku tadi yang ingin mengembalikan mobil ayah. Tapi ternyata yang datang justru polisi dan memanggil ayahku. Lalu memborgol ayah dan pergi membawa ayah begitu saja. Ayah tidak tahu apa yang telah terjadi. Ayah hanya bisa bungkam. Dan setelah mendapat kabar dari polisi, ternyata teman ayahlah pelakunya. Mobil yang dipinjam oleh teman ayah tadi ternyata bukan digunakan untuk mengantarkan istrinya yang melahirkan, melainkan digunakan untuk merampok. Di sini ayahku terkena tuduhan memfasilitasi kasus perampokan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku melihat tatapan ibu. Tatapan ibu kosong, melihat ayah yang sudah dibawa pergi oleh bawang polisi. Dengan ketangguhan ibu, di kondisi beliau yang baru saja melahirkan, tanpa berpikir panjang, ibu kembali memulai usahanya untuk kelangsungan hidup kami. Saat itu, ibu yang kondisinya baru selesai melahirkan, setiap hari ibu harus ke pasar menggunakan sepeda. Dikarenakan kita tidak memiliki kendaraan bermotor. Padahal jarak dari rumah ke pasar sangat jauh. Belum lagi belanjaan yang harus dibawa ibu cukup banyak. Hari demi hari berlalu. Atas hasil usaha ibu dan dengan sifatnya yang pantang menyerah. Setelah 2 tahun lamanya ibu memperjuangkan ayah agar ayah bisa bebas dari tahanan. Akhirnya ayah dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Tahun demi tahun, saat ini usiaku menginjak 21 tahun, dan disinilah kebahagiaan kami mulai terhenti. Saat ayah pergi meninggalkan kami, perasaanku sangat hancur. Dunia terasa berhenti seketika. Aku yang tidak tahu harus bagaimana, yang masih merasa tidak menyangka bahwa ayah akan pergi meninggalkanku sana. Namun harus bagaimana? Waktu tetap berputar. Ibu selalu berpesan, meskipun ayah sudah tidak ada, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Karena sifat ibu yang pantang menyerah, dan dengan ketangguhan beliau, terbenak di pikiranku bahwa aku tidak bisa bergantung. Aku hanya bisa bertumpu pada kakiku sendiri. Oke, sekian podcast dari Saung Cerita. Terima kasih sudah ingin mendengar. Semoga kamu suka dan nyaman untuk terus mendengar jalan dan kisah cerita dari podcast Saung Cerita.